Pelaku P itu membujuk lagi korban dengan iming berusaha jual beli dolar Singapura. Saudara, di edisi News Reportase kali ini akan disajikan tentang penggelapan atau penipuan uang senilai 9,9 miliar rupiah dengan modus investasi dolar Singapura. Bagaimana kasus ini dapat terungkap? News Reportase sajikan untuk Anda. Perkembangan kehidupan masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan bisnis melahirkan berbagai bentuk perilaku yang dapat menguntungkan maupun merugikan masyarakat itu sendiri. Perkembangan perilaku tersebut juga melahirkan berbagai bentuk atau modus kejahatan. Aktivitas bisnis sebagai kegiatan manusia atau masyarakat mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan. Namun, kadangkala dalam upaya untuk mencapai keuntungan tersebut, seringkali dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab dengan modus atau cara yang tidak jujur, hingga menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Baru-baru ini, Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Pinang meringkus pria berinisial F. Warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang seorang pengusaha senilai kurang lebih 9 miliar rupiah. Modus yang digunakan tersangka dalam kasus ini adalah menawari dan mengiming-imingi korban melalui bisnis jual beli dolar Singapura dengan harga murah dibandingkan dengan kurs yang berlaku. Dalam keterangannya, tersangka F menerima transfer uang rupiah dari korban TH untuk membeli dolar Singapura. Transaksi tersebut berhasil dan telah berlangsung beberapa kali. Namun seiring perjalannya waktu, tersangka F mengatakan untuk dapat membeli dolar Singapura harian, terlebih dahulu harus mentransfer uang persediaan. Uang persediaan yang dimaksud hanya sebagai deposit untuk membeli dolar Singapura berikutnya. Perkembangan terakhir, korban mengirimkan uang pada 12 September 2021 dengan total persediaan dolar Singapura atau jika dirupiahkan setara 9,9 miliar rupiah. Tersangka F menjanjikan akan mengeluarkan uang persediaan secara bertahap per hari, senilai 400 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Akan tetapi, ucapan tersangka kepada korban tak terlaksana. Tersangka F mengaku bahwa sejak Februari 2021, uang persediaan sudah habis ia gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa izin korban. Untuk mengetahui keterangan tersangka F, News Reportase menghimpunnya. Kita tuh bukan beli uang barang Singapura. Hah? Beli barang Singapura kayak dia sendiri. Barang apa bang? Saya tahu yang kayak dia. Nggak, uang yang udah disetor sama korban abang Itu diuangkan dijadikan uang Singapura semua. Oh gitu? Dibeli Kenapa nggak siapa? disetorkan ke korban abang? Itu udah dikirim ke sini ya. Tapi berapa banyak ikan abang juga? Semua juga, hampir semua juga. Cuma memang kita ada kesilapan sama ada kesalahpahaman lah. Salah yang mana? Hasilnya karena kita pun korban juga di luar Malaysia juga. Oh gitu? Ya. Kita udah kasih beritahu juga ke pelapor. Ini pelapornya kita belum mau terima lah. Uang bukan uang yang Berapa uang pakai. yang dibalik? Enggak, kita nggak pernah pakai kok. Kita bisa, ini buktinya kita bisa berikan kok. Udah berapa lama bang? Saya kerjanya 1 tahun lebih. Hah? Kerja samanya 1 tahun lebih. Bang, abang ada ngasih kredit untuk keluarga nggak? Pihak keluarga? Itu cuma rekening lupa lewat. Ya. Nggak kasih. Nggak kasih Bang, berarti? dipakai berarti bang? Sama Nggak pakai, keluarga? nggak pernah pakai kok. Kita lupa rekening uang lewat aja. Gimana? Itu jam kerja. Gimana awalnya abang ngajak lapor bang, ngajak korban sampai Gimana, Mas? bisa ngikut? Gimana Pak? Gimana awalnya abang ngajak korban itu sampai bisa ngikut Di dia? WA aja. Itu kita logika ya, kita ngomong terus terang ya. Itu kita gak ada seorang pengusaha, dia bisa pinjamin modal gitu tanpa jaminan, tanpa surat penjanji. Itu maksudnya apa? Kita nggak bukti apa-apa. Kita bukan umumnya pasti udah.
Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Pinang mengamankan dan membawa tersangka F ke Polres Tanjung Pinang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Hingga saat ini, polisi masih mendalami kasus ini dan menyeret permasalahan hukum ini ke dalam tindak pidana pencucian uang. Bagaimana keterangan polisi terkait kasus penipuan dan penggelapan dengan modus jual beli dolar Singapura ini? Unit reportase sajikan untuk Anda. Didampingi oleh KPU dan Bagasi Humas rilis kasus tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan tersangka F. Ini kejadian terjadi sejak bulan September 2020 sampai 13 September 2021 dengan korban inisial TH di Jalan Merdeka Kota Pinang, yaitu money check milik ayah terlapor atau tersangka yang inisial H. Ini kasusnya berhubungan sama jual beli dolar Singapura. Jadi korban mentransfer sekitar pada tanggal 21 Mei 2021 sekitar 200 juta. Itu udah keseluruhannya. Jadi kejadian transfernya dari bulan September sampai bulan Oktober 2021 sampai dengan 21 Mei 2021. Dari 21 Oktober 2020 sampai 21 Mei 2021 sekitar 8M 17 juta rupiah. 200 rupiah. Itu kalau dirupiahkan. Sedangkan terakhir kali itu ditransfer korban pada tanggal 21 Mei 2021 sebesar 200 juta. Jadi modus pelaku B itu mengunjuk lagi korban dengan iming-iming usaha jual beli dolar Singapura murah. Nanti begitu dibeli dari Singapura murah, kemudian ada waktu untuk dijual lagi di Indonesia dengan harga yang mahal. Barang bukti yang kita cita dari tersangka yaitu 1 lembar rekap pengiriman uang persediaan, 3 lembar print mutasi pengiriman uang PT Segitiga Upaya, 1 lembar rekap pengiriman uang ke Kimpuk, 3 lembar rekap pengiriman uang ke Firman, 2 lembar rekap pengiriman ke Firman, 3 lembar foto berisikan total persediaan uang rupiah, 1 unit handphone Samsung warna hitam dengan tipe A20, 5 lembar bukti transfer dana ke BCA, 4 lembar bukti transfer dana ke BCA, 1 lembar capture card WhatsApp atas nama Tri Widiantoro, 1 lembar capture WhatsApp atas nama Tri Widiantoro, 1 lembar rekap berisi nominal uang persediaan, screenshot WhatsApp atas nama Firman, 17 lembar bukti pengiriman uang sejak tanggal 6 September 2021 sampai tanggal 10 September 2021, 2 lembar screenshot percakapan WhatsApp atas nama saudara Tri Widinoto, 1 lembar screenshot percakapan di WhatsApp atas nama Tri Widinoto. Penangkapannya itu pada hari Minggu pada tanggal 2 Januari 2022 oleh Satreskrim Polres Tanjung Pinang di alamat terlapor. Pasal yang digunakan itu 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun. Ada pertanyaan? Kasus ini terungkap gimana, Pak? Ini berdasarkan laporan dari korban, setelah penyelidikan, setelah itu kita gelarkan, habis itu 2 bukti terpenuhi, kita lakukan penangkapan terhadap diduga terlapor atas namanya. Berarti totalnya ada 8 miliar uangnya. Pada saat dia laporan sekitar situ nilai kurs rupiah ke dolar. Sekarang transaksi banyak puluhan ada. Ini sendiri aja atau ada pelaku lagi? Ini sementara yang kita ambil berdasarkan 2 alat bukti masih 1 orang. Kemungkinan nanti saya koordinasi ke GPU, akan saya mainkan pasal TPPU. Kemudian keluarga yang menerima dan
dari pelapor akan saya masukkan dulu. Masa pencucian uang ya? Ya, masa biar sama-sama miskin semua. Bagaimana dia meyakinkan korbannya dengan bujuk rayu bahwa keuntungan dari menjual dolar, bujuk rayunya lah. Misalnya, ayo kita namanya beli dolar lagi murah, nanti begitu kita jual lebih tinggi. Bujuk rayu dia lah, bagaimana cara dia itu merayu korban untuk menanamkan modalnya. Duitnya berapa, Pak? Duitnya yang digunakan sementara ini untuk pribadi dan keluarga. Di era modern ini, kebutuhan ekonomi yang kian meningkat memaksa seseorang untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Pengangguran, kondisi ekonomi, maupun keadaan sosial menjadi faktor seseorang untuk melakukan tindak pidana. Kejahatan sebagai salah satu solusi dari permasalahan ekonomi dipilih sebagai jalan keluar bagi segelintir orang yang terdesak. Bujuk rayu, iming-iming, dan tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang digunakan sebagian orang untuk menarik korbannya. Tak jarang hal tersebut menimbulkan kepercayaan orang dan memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Itulah tadi saudara, modus penggelapan uang dengan iming-iming bujuk rayu pembelian dolar Singapura di bawah kurs yang berlaku. Seyogianya masyarakat dapat berhati-hati lagi terhadap iming-iming atau bujuk rayu dengan menguntungkan sebelah pihak. Tetap saksikan Yunus Reportase edisi selanjutnya. Sampai jumpa.